Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Regita Nuyanti dari program D3 Akuntansi Unisula. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang penerimaan perikatan dan perencanaan audit. Dan di video kali ini, saya tidak sendiri karena ditemani oleh Ibu Sri Dewi Wahyundaru yang akan menjelaskan materi tentang audit. Simak penjelasannya ya. Selamat pagi mahasiswa seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai terutama mahasiswa akuntansi. Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang dan manufaktur. Bahkan perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian pemutaran, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah Anda menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerimaan perikatan dan perencanaan audit. Pengertian penerimaan perikatan audit. Tahap awal dari audit laporan keuangan yang melibatkan suatu keputusan untuk menerima atau menolak kesempatan untuk menjadi auditor dari klien baru atau untuk melanjutkan sebagai auditor bagi klien yang sudah ada. Selanjutnya ada penerimaan perikatan dan perencanaan audit yang terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, tahap-tahap audit atas laporan keuangan. Yang kedua, tahap-tahap penerimaan perikatan audit. Yang ketiga, perencanaan audit. Yang keempat, pengujian audit. Selanjutnya ada tahap-tahap audit atas laporan keuangan. Yang pertama, penerimaan perikatan, perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit, dan yang terakhir pelaporan audit. Tahap-tahap penerimaan audit yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. Yang ketiga, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Yang keempat, menilai independensi. Yang kelima, menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Dan yang terakhir, membuat surat perikatan audit. Selanjutnya ada mengevaluasi integritas manajemen, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, mengevaluasi komunikasi dengan auditor pendahulu. Yang ketiga, meminta keterangan kepada pihak ketiga. Yang terakhir, melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Menentukan kompetensi auditor untuk melaksanakan audit, yaitu ada mengidentifikasi tim audit dan mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Untuk mengidentifikasi tim audit yaitu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, seorang partner yang akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit. Yang kedua, 1 atau lebih manajer yang akan mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program audit. Yang ketiga, staf asisten yang melaksanakan berbagai prosedur audit yang diperlukan dalam pelaksanaan audit program audit. Untuk mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis yaitu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, penilaian, contohnya seperti karya seni, obat-obatan khusus. Yang kedua, penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi. Contohnya cadangan mineral atau tumpukan bahan baku di gudang. Yang ketiga, penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus. Contohnya beberapa perhitungan aktuarial. Selanjutnya ada tahap-tahap perencanaan audit. Ada berbagai macam-macam tahap, seperti memahami bisnis dan industri klien, melaksanakan prosedur analitik, mempertimbangkan tingkat materialitis awal, mempertimbangkan risiko bawaan, mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan,
Dan yang terakhir, memahami pengendalian intern klien. Selanjutnya ada mempertimbangkan resiko bawaan, perencanaan audit, dan penarikan resiko bawaan. Pengujian audit, pengujian analitik. Pengujian ini dilakukan oleh auditor dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Pengujian pengendalian, yaitu dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian internal, yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan. Yang kedua, mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian tersebut. Yang ketiga, karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian tersebut. Pengujian substansi, yaitu dirancang untuk menentukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.